Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan pembahasan soal Samsung A52, teman-teman. Nah, jujur aja kali ini juga reviewnya agak terlambat, mainly karena saya tuh keasikan pakai handphone ini, teman-teman. Dan memang sih, dari segi harga handphone ini nggak bisa dibilang murah ya, karena HP ini dibanderol dengan harga 5 jutaan. Dan setelah saya pakai sekian lama, saya tuh kayak dikasih tahu sama Samsung bahwa handphone ini beda. Handphone ini tuh kayak ngebisikin saya bahwa saya ini beda, bos. Dan ini bisa jadi karena handphone ini punya kualitasnya sendiri ya, dan punya kesan yang sangat berbeda dengan beberapa handphone yang saya pakai sebelum-sebelumnya. Ya, walaupun memang seperti yang saya bilang tadi, harganya memang nggak murah. Nah, pertama-tama seperti biasa saya akan mulai dari desainnya dulu. Dan di sini seperti yang kalian bisa lihat, saya akan ngebahas soal warna ungu ini, teman-teman. Dan mungkin seperti yang kalian udah lihat di luar sana, warna ini kayaknya lagi kekinian banget deh ya. Lagi banyak yang suka dengan warna ini. Dan ya, saat saya pakai sih awalnya saya ngerasa wah ini warnanya cewek banget. Tapi setelah saya pakai sekian lama, mungkin ini bukan jadi masalah ya, karena feel di tangan sayanya tuh pas banget gitu loh. Rasanya ngotak-ngotak dan ya feel di tangan terasa kecowok-cowokan walaupun warnanya memang ungu. Dan untuk warna yang kayak gini ya tentu aja kalau kalian nggak suka ya tentu aja bisa pilih warna yang lain ataupun dipakein case aja. Dan di sini untuk bagian desain, pemilihan warna dan juga feel di tangan, saya rasa handphone ini punya kesan atau kasih saya perasaan yang lebih mewah sih daripada harga yang udah saya bayarin. Saya kerasa pegang handphone-handphone yang harganya udah 10 jutaan atau ya paling nggak 8 jutaan lah. Intinya handphone ini terasa mewah di tangan. Untuk bagian bezelnya juga warnanya ungu glossy, sedangkan ya seperti yang kalian bisa lihat di sini, warna belakangnya ini punya finishing doff. Nah, di sini seperti yang saya selalu bilang, finishing doff itu lebih enak untuk saya karena fingerprint nggak terlalu banyak yang nempel, apalagi karena jari saya sering basah. Untuk bagian susunan kameranya juga oke banget lah ya. Di sini kelihatan seperti 5 kamera tapi ternyata ya hanya 4. Dan sampai sekarang tuh saya nggak pernah merasa kalau handphone ini punya desain yang murahan, dan sampai di sini memang kelihatan banget mewahnya dan kualitas yang diberikan. Untuk penempatan tombolnya di sini cuma ada di bagian kanan untuk volume dan juga powernya, dan susunan speakernya ini stereo ya, jadi satunya di bawah dan satunya tergabung dengan speaker telepon. Untuk kualitas suara saya bisa bilang not the best sih, tapi udah stereo jadi oke lah. Untuk bagian depan ada layar berukuran 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dan resolusi Full HD. Tentu aja refresh rate-nya udah 90 Hz yang bikin geser-geser layar tuh jadi jauh lebih smooth, teman-teman. Dan yang saya perhatiin di sini tuh kalau layar handphone ini bisa jadi terang banget loh, teman-teman. Jadi pemakaian di luar ruangan juga udah aman banget, dan screen to body rasionya mencapai 84,1%. Oh ya, di sini juga ada satu kamera yang nangkring di tengah, dan yang lebih kece-nya lagi, handphone ini tuh udah mendukung water resistant IP67. Jadi harusnya untuk diajak basah-basahan dikit nggak ada masalah sama sekali. Intinya untuk bagian desain, feel di tangan, dan juga perlindungannya, handphone itu ngasih kita yang paling bagus lah. Jadi saya rasa untuk bagian itu udah oke banget dan udah bisa dibandingin dengan HP dengan harga 8 jutaan ke atas gitu. Jadi bagian ini mantep banget, teman-teman. Dan bukan hanya itu aja, teman-teman. Pas saya pakai handphone ini untuk nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain, saya rasa tuh kok nyaman banget ya nonton di sini. Warnanya bagus, detailnya bagus, layarnya kinclong ya, intinya untuk entertainment enak lah, apalagi speakernya udah stereo ya kan. Dan juga karena layarnya ini bisa terang banget, jadi nonton di outdoor juga nggak ada masalah. Intinya untuk nikmatin konten di handphone ini udah maksimal banget, teman-teman. Untuk bagian softwarenya sendiri, HP ini tuh udah pakai Android 11 dan One UI 3.1, dan sampai sekarang saya merasa One UI dari Samsung ini memang saingan dengan ColorOS Oppo dan MUI dari Huawei sih. Simple, banyak fitur, tapi enak banget dipakainya dan nggak ribet lah pokoknya. Ini tuh jadi kesan positif tersendiri ya buat saya yang mengutamakan user experience daripada sekedar spesifikasi aja. Dan untuk fiturnya sendiri, saya rasa di sini nggak ada fitur yang penting-penting banget untuk dibahas karena nggak ada fitur yang baru dan menonjol dari mereka yang dimasukin ke handphone ini. Untuk spesifikasi sendiri, Samsung A52 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan proses fabrikasi 8 nanometer dan GPU Adreno 618. Untuk RAM-nya sendiri, handphone itu punya RAM 8GB dan memori penyimpanan 128GB. Dan handphone itu punya dua varian, yaitu penyimpanan 128GB dan penyimpanan 256GB yang tentu aja beda harga. Ya, saya pribadi sih cukup dengan 128GB aja, tapi it's good to have a choice kan, jadi semuanya kembali ke pilihan kalian masing-masing.
Dan untuk performa pemakaian sehari-hari sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Semuanya lancar, enak dipakai, dan geser-geser aja pun udah puas banget rasanya karena ngelihat layarnya yang udah punya refresh rate 90 Hz ini. Jadi mau nge-YouTube, mau Instagram, nge-TikTok, ya semuanya oke lah. Intinya untuk bagian-bagian performa nggak ada masalah sama sekali. Dan juga untuk ngegame di sini saya rasa nggak perlu saya bahas panjang-panjang karena saya coba ngegame di sini lancar-lancar aja. Ya mungkin saya hanya main PUBG sih, tapi ini saya rasa udah cukup. Dan juga paling yang jadi sedikit kendala hanya suhunya aja yang sedikit hangat tapi nggak panas-panas banget. Untuk skor Antutunya sendiri cukup tinggi di sini menghasilkan angka 300.000. Ya walaupun memang banyak yang lebih tinggi tapi ini udah oke banget lah ya. Untuk kameranya sendiri di sini seperti yang kalian udah bisa lihat juga ada 4 kamera dengan susunan kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel dan depth sensor 5 megapiksel. Depth sensor dan kamera makronya tinggi juga ya resolusinya. Untuk kamera depannya sendiri cuman ada satu dengan resolusi 32 megapiksel. Nah, untuk hasilnya sendiri, kamera belakangnya itu punya hasil yang oke banget, teman-teman. Saya ekspektasinya memang segini sih, tapi setelah ngelihat sendiri, wah, hasil yang didapetin dengan kamera belakang HP ini tuh bisa bagus begini. Detail kelihatan, warnanya bagus, cahayanya juga oke. Dan untuk foto malamnya sendiri ya memang sih nggak bisa terlalu dibanggakan ya, walaupun foto yang saya tangkap memang kelihatan aja, tapi dengan harga yang harus dibayarkan, misalnya detail yang hilang atau noise yang ada di mana-mana. Terakhir untuk bagian baterai, teman-teman. Di sini kalau ngelihat spesifikasi di atas kertas, baterai yang ada di sini cuma 4500 mAh aja, tapi setelah saya pakai ternyata bisa bertahan selama seharian. Ya, perlu diingat lagi kalau pemakaian saya tuh memang kurang intens. Ya, hanya dipakai-pakai bentar, nonton YouTube, nonton Netflix, ya foto-foto bentar, ngambil video dan lain-lain. Tapi ya memang sih untuk segitu bisa bertahan sehari, bahkan kadang-kadang aja lebih. Dan untuk pengecasannya juga di sini udah pakai port tipe C dan mendukung fast charging sampai dengan 25 watt. Jadi untuk pengecasan saya rasa nggak ada masalah lah ya. Paling hanya baterainya aja yang angkanya kecil. Dan sekarang mungkin kita masuk aja ke kesimpulan, teman-teman. Di sini saya tuh ngerasa kalau Samsung ini mau bener-bener ngomong deh bahwa mereka tuh beda. Saya tuh merasa ada sentuhan kualitas di handphone ini, teman-teman. Ada sesuatu yang beda dengan handphone-handphone yang saya bahas yang lain. Walaupun harganya memang cukup mahal, tapi nggak sampai 9 juta atau 10 juta seharga-harga flagship yang lain. Tapi saya tuh merasa kalau saya tuh kayak make flagship, walaupun ada beberapa fitur yang nggak ada di sini, seperti misalnya Samsung Dex. Tapi intinya handphone itu ngasih saya kesan yang beda banget. Dan di sini tuh bedanya Samsung dengan mungkin yang lainnya. Walaupun spesifikasinya nggak terlihat tinggi-tinggi banget, tapi mereka tuh bisa bikin kita jadi kok handphone ini enak banget ya pakainya. Apalagi di sini udah ada water resistant IP67 yang walaupun saya pribadi ya saya nggak pernah nyeburin handphone saya ke air. Saya pun juga nggak pernah hujan-hujanan di luar bawa-bawa handphone. Tapi ada beberapa teman-teman di luar sana yang menganggap fitur ini tuh penting banget, teman-teman. Dan ya di sini kita dapat fitur itu. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Perlu diingat lagi, teman-teman, handphone itu bukan hanya jual spesifikasi aja, tapi juga user experience-nya yang menurut saya tuh the best lah. Ya, dengan harga segini. Saya tuh dapat apa aja yang saya minta dari sebuah handphone dengan harga segini. Misalnya desain yang oke, kece, feeling yang enak dipakai, dan semuanya yang lancar intinya. Dan apalagi dengan merek Samsung, sampai di sini saya puas sih. Dan saya berani untuk merekomendasikan handphone ini ke teman-teman. Kalian pilih aja memori internal yang sesuai dengan keinginan kalian, karena ya ada 2 varian kan, sesuaikan dengan kantong kalian juga. Apalagi kalau kalian nggak cocok dengan yang ini, ada A32 dan A72, jadi ya terserah kalian lah. Ya mungkin sekian aja pembahasan kita untuk Samsung A52 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.